Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabru sa'atan khairun minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat yang tidak bisa dihitung dengan alasan apapun, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Sholawat ma'asalam tidak lupa tercurahkan kepada baginda alam pahlawan revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah hingga sekarang ini. Dan yang saya hormati pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren As-Salafiyah Syafa'ah, yakni Bapak Abuya Kyai Haji Tajuddin bin Zuhri beserta keluarga, mata'anallahu bihayatikum. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan At-Tajuddiniyah, yakni Bapak Ustaz Syahrul Mubarak SH. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Batu Jaya, yakni Ustazah Amelia Hardianti SPD beserta staf jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Seperti hadis Rasulullah di atas yang saya bawakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sabaru sa'atan khairun minad dunya wa ma fiha." Bersabar sesaat itu lebih baik daripada dunia. Orang yang bersabar walaupun sesaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu. Jadi ketika kita bersabar itu, ketika kita dapat ujian dari Allah, terus kita bersabar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu. Walaupun sesaat bersabarnya itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Di hadis lain, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabru inda sadamatillah." Bersabar ketika awal musibah itu lebih utama. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus dihadapi dengan kesabaran. Gitu. Harus dihadapi dengan kesabaran. Seperti kama qala ulama, man sabara dzafara. Barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Maksud beruntung ini apa? Dia akan menemui jalannya. Ketika kita ditimpa musibah, kita hadapi dengan kesabaran, nanti kita ketemu jalan keluarnya. Itu jalan keluar permasalahan kita. Umpama seperti santri ketika di pondok pesantren, hafalan tidak masuk, susah masuknya, pelajaran susah masuknya, itu kita harus dengan kesabaran. Gitu. Jangan hanya bersabar, tapi harus dengan sambil kita menghafal, kita mutolaah pelajaran yang kita maksud, yang tidak masuk
Terus kita ulang-ulang lagi pelajaran sambil dengan bersabar. Nanti ketika kita bersabar tuh sambil menghafal, sambil mutolaah, sambil mengulang-ulang pelajaran kita yang tidak mengerti, nanti kita ujung-ujungnya jadi lama kelamaan ketika kita bersabar, tawakal, berserah diri kepada Allah, tidak tahu ini apa artinya, apa ini lafadznya, nanti kita akan beruntung. Maksudnya beruntung di sini apa? Kita akan menemukan jalannya. Ketika kita ngapal nggak masuk-masuk, bersabar, itu nanti ujung-ujungnya hafal. Tidak mungkin kita ketika kita ngapal nggak masuk-masuk, nggak mungkin. Kalau misalnya kita ngapal nggak masuk-masuk, berarti ada kesalahan di diri kita sendiri. Kenapa hafalan nggak masuk-masuk? Kenapa pelajaran nggak masuk-masuk? Kenapa kita mengulang pelajaran tidak masuk-masuk? Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "As-sabru ala arba'ati awjuhin." Bersabar atas 4 jalan. As-sabru ala al-qara'idi, wa sabru ala musibati, wa sabru ala dzannasi, wa sabru ala fikri. Pertama, bersabar atas melakukan keparduan. Seperti umpama ketika kita melakukan puasa, kita berpuasa dari pagi hingga sore, itu berpuasa menahan lapar, menahan dari yang membatalkan puasa, itu harus dihadapi dengan kesabaran. Sambil kita menunggu berbuka puasa, sambil kita membaca Al-Quran dan bersabar, gitu. Kalau kita membaca Al-Quran sambil dia bersabar, itu tidak akan terasa lapar dan dahaga, dan kita mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran orang yang berpuasa itu besar, dan ganjaran orang yang bersabar itu juga besar, dan jadi kita mendapatkan 2 ganjaran pahala besar, gitu. Terus yang kedua, bersabar atas ditimpa musibah. Ketika kita dikasih ujian sama Allah, dikasih musibah, itu harus dengan sabar. Itu ketika kita dikasih ujian sama Allah, kita harus bersabar sambil introspeksi diri. Kenapa nih kita dikasih ujian? Apakah kita sering maksiat? Apakah kita kurang bersyukur? Apakah kita sering durhaka kepada Allah? Gitu. Terus yang ketiga, bersabar atas cacian manusia, atas celaan manusia. Ketika kita dapat celaan dari manusia, kita harus bersabar. Ketika orang mencela kita, sabar. Ketika orang menghina kita harus sabar. Jangan dilawan. Kalau kita lawan, nanti permasalahannya makin rumit, makin besar, gitu. Terus yang terakhir, bersabar atas kefakiran. Maksudnya apa? Ketika rumah tangga kita sempit, sempitnya biaya rumah tangga, kita harus bersabar sambil mencari solusinya biar rumah tangga kita kecukupan, gitu. Di hadis ini Rasulullah meneruskan bahwa ganjaran orang-orang yang bersabar atas perjalanan ini. Pertama, orang yang bersabar atas melakukan keparduan itu akan diberi taufik. Orang yang bersabar ketika kita melakukan keparduan, umpama kita bersabar ketika berpuasa dari pagi sampai sore, kita bersabar. Nah, itu akan diberikan taufik sama Allah, gitu. Terus yang kedua, ketika kita bersabar atas musibah, itu akan diberi ganjaran. Ketika kita bersabar, ketika kita ditimpa musibah, kita bersabar, nah itu akan diberi ganjaran sama Allah. Terus yang ketiga, ketika kita bersabar atas cacian manusia, itu akan dicintai, baik dicintai sama makhluk maupun dan dicintai sama Allah, gitu. Ketika
di kita dicaci sama manusia, sabar, gitu, sabar, lama kelamaan itu kan akan dicintai sama Allah. Terus yang terakhir, bersabar atas kefakiran. Ketika sempit biaya rumah tangga, bersabar sambil mencari. Nah, itu ganjarannya akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapat ridho. Gitu. Jadi, kesimpulannya orang yang bersabar itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar, yang besar. Pahala orang yang bersabar itu lebih tinggi gitu. Orang bersabar walaupun saat itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.